Kunaonya Persib Bandung beki-beki teuing ngarekrut pemain pengangguran. Tapi ini bukan sepenuhnya kesalahan Coach Bojan Hodak. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, bobotoh sealam dunia, sebelum saya masuk ke pembahasan utama tentang Kang Theo, si pemain baru Persib Bandung gitu kan, pengangguran anyar yang direkrut gitu kan, digawekeun ke Persib Bandung, saya akan membahas dulu sedikit tentang kepergian Coach Goran dan juga Alberto. Nah, untuk Alberto terlebih dahulu, kita harus akui kalau Alberto itu udah sangat disayangi ya oleh pihak kita selaku bobotoh Persib Bandung, walaupun di awal-awal wah itu luar biasa banget sih. Kritikan bagi Alberto tuh itu sangat luar biasa sekali lah ya. Nah, tetapi Alberto membuktikan dan bisa memberikan satu gelar juara bagi Persib sekaligus rasa cinta dan rasa sayang ke hati bobotoh. Tapi ya inilah dunia sepak bola. Walaupun sebenarnya Alberto itu menjadi salah satu pemain yang direkomendasikan oleh Coach Bojan Hodak untuk dipertahankan. Karena harus kita ketahui dulu, 6 pemain asing yang ada di Persib sekarang, yaitu sangat ingin dipertahankan oleh Coach Bojan Hodak, gitu kan. Ciro, DDS, Stefano, Nick, Alberto, dan juga Kevin. Tapi ya apa daya gitu kan, di atas lapangan kita nggak ada yang tahu Alberto memilih hengkang karena berbagai alasan. Kalau menurut saya mungkin Alberto juga saya nggak tahu lah ya, karena sempat ada juga viral kalau Alberto ini katanya merasa kesepian di awal-awal, tapi di akhir-akhir dia sebenarnya senang bersama Persib Bandung. Ada juga mungkin keinginan agen yang tidak bisa dipenuhi oleh Persib sekarang, dan Alberto juga memang udah ingin pindah liga aja, mungkin karena dia udah merasa klimak di Liga Indonesia, berhasil juara, mungkin ini seperti itu. Nah, untuk Coach Goran sebenarnya kalau dilihat dari trade record nggak terlalu aneh ya, kenapa Coach Goran ini akhirnya memilih keluar dari Persib Bandung. Karena kalau untuk alasannya ya, alasannya itu karena sama kayak Gerbong Coach Luis Milla gitu kan, ada keperluan keluarga gitu. Jadi ada keperluan keluarga yang mengharuskan Coach Goran ini tidak jauh-jauh dari Kroasia, katanya seperti itu, sehingga akhirnya memilih hengkang dari Persib Bandung. Nah, tetapi jika dilihat dari trade record sebelumnya, memang Coach Goran ini selalu nggak lama ketika menakodai sebuah klub. Jadi selalu pindah klub, istirahat, pindah klub, istirahat. Mungkin karena Coach Goran udah tua, atau juga ini semacam style pribadi dia untuk mencek orang Sunda mah neangan duit beakeun, geus beak neangan duit deui beakeun deui, mungkin seperti itu. Karena jika dilihat trade record-nya, melatih enggak seperti itu Coach Goran tuh. Tapi yang enggak jadi masalah karena itu hak dari setiap pelatih ataupun pemain untuk tetap bisa memperkuat sebuah tim, yang di sini Persib Bandung. Nah, sekarang kembali ke Kang Theo, si pemain baru yang sekarang banyak dipertanyakan atau juga diragukan oleh kita selaku bobotoh. Nah, Kang Theo ini dikonfirmasi memang benar dia itu nganggur ya. Sebelumnya itu 6 atau 9 bulan, saya lupa lagi, dia tuh nganggur, nggak punya tim. Tapi kalau dilihat dari hanya nama, sebenarnya cukup lumayan, dan bermain sebelumnya pun Kang Theo ini semainnya dikit-dikit, jadi nggak mendapatkan menit yang penuh, walaupun memang kapten juga gitu kan, nggak main penuh lama-lama. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan dulu apakah ya mah butut karena main di Ditunage jelek gitu kan, statistiknya jelek. Kalau dibandingkan dengan Alberto, itu statistiknya jauh banget lah, itu statistik bagusan Alberto lah, jelas kita harus akui. Nah, tetapi kita belum bisa menilai karena belum melihat bagaimana permainan seorang Kang Theo ini, si pengangguran baru yang masuk Persib Bandung ini gitu kan. Jika melihat juga dari pos atau kasus-kasus sebelumnya, ya apa daya dengan Stefano, sama Stefano juga sebelumnya pengangguran, menit bermainnya itu bisa dibilang jelek sekali, apalagi mempunyai riwayat cedera yang juga gitu kan, menakutkan. Tapi akhirnya bisa disulap oleh Coach Bojan Hodak untuk menjadi salah satu pemain yang sangat mematikan dan pintar. Banyak pengamat sepak bola yang menganggap kalau Stefano ini sangat-sangat sekali pintar, tidak terlalu banyak lari, tapi tusukan-tusukannya, bagaimana juga
possessionnya, bagaimana juga passing-passingnya itu akurat dan sangat memberikan kontribusi terhadap kemenangan Persib Bandung. Nah, bisa saja Kang Theo ini juga nanti jadi seperti itu, justru malah bagus di Persib. Dan saya harap ketika nanti laga debutnya kita lihat dan ternyata Kang Theo ini mainnya jelek, kita sabar dulu lah untuk beberapa pertandingan ke depan. Kita lihat juga dari kasus Alberto dan Stefano kemarin, di pertandingan-pertandingan awal jelek banget, apalagi Alberto gitu kan, tapi akhirnya bisa membuktikan gitu kan. Kalau seandainya Persib jadi ikutan Piala Presiden dan Piala Presidennya jadi, ya kemungkinan kayaknya akan debut di Piala Presiden, sekaligus untuk mengukur sebagus dan selayak apa seorang Kang Theo itu ada di Persib Bandung. Nah, tadi saya bilang kenapa bukan sepenuhnya salah Coach Bojan Hodak, karena Kang Theo ini harus kita ketahui dulu untuk harganya itu nggak nyampe 2M sih ya, tapi hampir 2M, sekitar 1, berapa gitu. Intinya nggak nyampe 2M, cuman mendekati 2M. Nah, ini udah sesuai sebenarnya dengan budget yang diberikan oleh pihak Persib itu sendiri. Waktu itu dulu pernah ditanyakan kan Coach Bojan Hodak, untuk pemain asing seperti apa, kita akan bicara dulu katanya dengan manajemen punya budget berapa, kita akan cari dengan sesuai budget. Nah, jadi yang didapat sekarang tuh yaitu harga sesuai budget gitu kan. Harga sesuai budget yang jelas ini pilihan Coach Bojan Hodak ya, pemainnya untuk saat ini mungkin pemain-pemain yang ada di list Coach Bojan Hodak ya, di list Coach Bojan Hodak dengan harga segitu ya adanya Kang Theo. Kalau seandainya ada yang lebih bagus, ya naikin dong budgetnya, mungkin seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya Kang Theo nanti jelek mainnya, ya yang harus bertanggung jawab itu bukan hanya Coach Bojan Hodak. Jangan sampai ada bilang, wah ini mah karena kedekatan aja dan segala macam. Tapi semua pihak mungkin harus bertanggung jawab, termasuk juga pihak Persib itu sendiri, karena budget yang dikasih segini, ya dengan budget segini mah toh ngarepin yang HD yang bagus-bagus, bahkan logikanya seperti itu nya, ayana oke nu harga sakit mah nya iya gitu kan. Tapi mudah-mudahan aja Kang Theo melebihi ekspektasi kita ya selaku bobotoh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Segitu dulu mungkin bobotoh. Assalamualaikum.